Salam, selamat berjumpa dengan saya Nia Setia, pencerita relief Candi Borobudur dari Sekolah Budaya Nitramaya. Mitra kebajikan, kali ini saya bergembira sekali berkesempatan untuk menyampaikan sebuah kisah yang terpahat indah di panel Jataka, tepatnya di panel 86 hingga panel 89 dengan judul Mahakapi Jataka. Kisah ini menceritakan tentang pengorbanan yang dibalas dengan kejahatan. Namun, apakah dia yang berkorban membalas dendam? Demikian kisahnya. Dikisahkan, Mahabodhi terlahir sebagai seekor kera yang besar dan bernama Mahakapi. Dia tinggal di sebuah hutan sendiri tanpa siapapun. Sebagai bodhisatwa, dia tetap melaksanakan dharma dan suka bertapa. Dia memakan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan untuk bertahan hidup. Suatu hari, ada seorang penggembala sapi yang kehilangan sapinya. Dia mencari sapinya hingga ke tengah hutan dan dia pun tersesat. Di saat kelelahan, dia pun menemukan sebuah pohon yang berbuah lebat dan baunya harum sekali. Ingin dia mengambil buah itu dan memakannya. Segeralah dia pun memanjat pohon itu. Namun karena tubuhnya yang lemah, dia pun tergelincir dan jatuh ke dasar jurang. Tubuhnya penuh luka dan dia tidak bisa berbuat apa-apa hingga beberapa hari. Suatu hari, Sang Mahakapi mencium aroma buah yang segar. Dia pun segera menuju pohon itu. Ketika Mahakapi sudah berada di atas pohon, dia pun mendengar suara rintihan dari seseorang dari dasar jurang. Mahakapi pun melihat ke bawah dan dia melihat ternyata ada sang penggembala yang sedang merintih kesakitan dan minta tolong. "Oh Dewa yang agung, hamba adalah seorang manusia yang lemah. Bersediakah Dewa menolong hamba? Hamba hanyalah seorang penggembala sapi yang tersesat di hutan ini." Mendengar rintihan dari sang penggembala, Mahakapi pun muncul rasa ibanya. Dia pun segera menjatuhkan buah-buahan yang segar tadi ke dasar jurang agar manusia tadi bisa memakannya. Mahakapi pun berkata, "Hai manusia, janganlah kamu bersedih. Aku akan menolongmu. Untuk sementara, makanlah buah-buahan ini, dan aku akan berusaha untuk mencari cara agar aku bisa mengangkatmu ke atas." Setelah dia menjatuhkan buah-buahan untuk sang penggembala, Mahakapi pun meninggalkan tempat itu dan mencari sebuah bukit yang ketinggiannya sama dengan terjalnya jurang itu. Mahakapi mengambil sebuah batu besar yang kira-kira beratnya sama dengan orang itu. Dia mencoba untuk menggendongnya dan belajar untuk naik dari bawah bukit hingga ke atas. Ketika Mahakapi telah berhasil melakukannya, dia pun yakin bahwa Mahakapi bisa menolong orang tadi. Setelah itu, Mahakapi pun kembali ke jurang itu dan dia berkata kepada manusia itu, "Hai manusia, tunggu sebentar. Aku akan turun dan membawamu ke atas ini." Segeralah Mahakapi turun ke dasar jurang dan mengangkat manusia itu. "Hai manusia, naiklah ke punggungku. Aku akan menggendongmu hingga ke atas." Segeralah
Sang manusia itu pun naik ke punggung Sang Mahakapi. Ternyata berat badan manusia itu lebih berat daripada batu yang pernah digendong oleh Mahakapi. Namun karena rasa welas asihnya, Mahakapi pun tetap melakukannya hingga mereka selamat sampai di atas jurang. Setelah mereka sampai di atas, Mahakapi pun tampak sangat lelah. Dan dia berkata kepada manusia itu, "Hai sahabatku, izinkanlah aku untuk berbaring di atas batu besar ini sementara waktu, agar aku bisa mengembalikan tenagaku. Nanti jika aku sudah bangun, aku akan mengantarmu kembali ke desa. Dan aku mohon kepadamu, jagalah diriku agar tidak diganggu oleh binatang buas. Ya sahabatku, tidurlah dengan nyenyak. Aku akan menjagamu dari gangguan binatang buas. Setelah kamu sehat kembali, kita bisa melakukan perjalanan lain," kata sang penggembala. Ketika Sang Mahakapi sudah terlelap, sang penggembala muncullah sifat buruknya. Dia merasa bahwa apabila dia bisa memakan daging dari Sang Mahakapi, maka tubuhnya pun akan kembali segar bugar. Dan kesempatannya hanya sekarang, karena Sang Mahakapi sangat kuat. Dia tidak mungkin membunuhnya ketika Sang Mahakapi terbangun. Maka dari itu, dia segera mencari batu yang besar untuk membunuh Sang Mahakapi. Namun apa yang terjadi? Ketika dia mengangkat batu besar itu dan ingin menjatuhkan di kepala Sang Mahakapi, tangannya bergetar karena tubuhnya sangat lemah, sehingga batu besar itu pun jatuh dan hanya mengenai pelipis Sang Mahakapi. Mengalirlah darah segar dari pelipis Sang Mahakapi dan membuat Sang Mahakapi pun terbangun. Dia pun berkata, "Hai sahabatku, kenapa kamu melakukan itu? Bukankah aku sudah berpesan kepadamu agar kamu menjagaku dan aku setelah itu bisa mengantarmu kembali ke desa? Namun ini semua sudah terjadi. Ya, kita harus menerima kenyataan. Aku tidak bisa menggendongmu lagi. Untuk itu, aku hanya akan mengantarmu saja menuju jalan ke desa sebelah." Segeralah mereka berjalan menuju desa sebelah. Setelah mereka mendekati perkampungan sebelah, Mahakapi pun berkata, "Hai sahabatku, ikutilah jalan ini dan kamu akan selamat ke desa itu. Dan ingat pesanku, janganlah kamu mengkhianati sahabatmu sendiri." Setelah Mahakapi menyampaikan pesannya, dia pun kembali ke tengah hutan. Beberapa waktu setelah itu, sang raja yang sedang berburu bersama punggawanya menemukan seorang laki-laki yang berpakaian compang-camping dan tubuhnya penuh luka dan borok. Dan sepertinya dia terkena lepra. Sang raja pun bertanya, "Hai, siapakah kamu? Apakah kamu seorang yaksa atau asura?" Mendengar pertanyaan dari sang raja, laki-laki itu pun menjawab, "Ampun Paduka, hamba hanyalah seorang manusia biasa yang terkena lepra dan mempunyai penyakit yang seperti ini. Ampun Baginda, sebetulnya inilah hukuman yang tepat bagi saya, karena saya telah mengkhianati seorang sahabat yang benar-benar dia rela menolong saya, namun saya telah mengkhianatinya dan ingin mencelakainya." Raja pun terkejut, kemudian dia pun bertanya apa yang terjadi kepadanya. Laki-laki itu pun menjawab bahwa inilah hasil perbuatannya dia yang telah mengkhianati sahabatnya sendiri, yaitu Mahakapi, yang dengan rela menolongnya, namun
dia malah berbuat yang tidak pantas. Dari kisah ini, kita bisa menemukan bahwa sebaiknya kita sebagai manusia saling tolong-menolong, dan ingat, janganlah kita mengkhianati sahabat sendiri, karena mungkin sahabat kita tidak akan membalas apa perbuatan buruk kita, namun Tuhan yang akan membalasnya dengan caranya sendiri. Demikian kisah dari Mahakapijataka. Semoga kita bisa memetik hikmahnya, dan semoga semua makhluk berbahagia. Salam.